Halo, selamat pagi. Are we on yet? Good morning. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini mulainya 7.15. Ralat ya, walaupun kemarin janjiannya 7. Tapi ternyata Iwet mau yoga. Jadi saya mulai duluan. Kita ganti-gantian mulai sekarang. Bisa di account saya, bisa di account Iwet. Nah, saya sambil tuh mau makan sarapan. Jadi sambil nunggu Iwet selesai yoga, saya ingin menyapa teman-teman supaya teman-teman nggak bingung. Kok jam 7 dicek belum ada sih gitu. Nah ini sarapan saya nih. Saya biasanya sih aku habis siaran baru makan. Cuman hari ini kayak semalam lapar deh. Ini adalah telur rebus. Saya biasanya makan telur rebus 2. Soft hard boil. Nggak setengah matang sih, 12 menit saya biasanya rebus tuh 2. Kadang kuningnya 2, kadang kuningnya cuma 1. Ngerebusnya soft boil. Soft boil. It's so good. Cuman pakai merica, terus garam. Aduh, so good. Kemarin ketemu aku di steakhouse, kenapa nggak jadi foto kita? Aduh enaknya. Good morning everyone. Ini pemanasan sebelum Iwet. Kuning telur kolesterol. Enggak. Makannya jangan selusin. Sendoknya gratisan beli kiwi. Dulu juga saya nggak pernah sarapan telur. Terus semenjak ngobrol sama Tom, ingat kan teman siaran kita Tom Louis, dietitian itu, dia bilang sarapan pagi harus protein, telur. Jadi sudah hampir setahun lah kayaknya ya. Saya sekeluarga sarapannya telur. Dan bener, kenyangnya lebih lama. Terus it's good for our health, it's good for our body. Usahakan jangan digoreng. Rebus aja. Sesekali sih saya juga menikmati ya kalau makan di hotel gitu, telur setengah matang, over toast gitu, terus pakai bacon karena saya kan masih makan babi ya. Pakai bacon, saya menikmati sesekali aja. Tapi, ya kan, siapa yang suka sarapan telur? Tadinya ponakan aku, saya kan masih punya ponakan tuh yang masih pada sekolah, SMP sama SMA. Anak zaman sekarang udah gak nyebut SMP, SMA sih. Gitulah. Tadinya, mereka juga gak suka makan telur. Karena sekarang jam sekolahnya makin panjang, jadi makan siang tuh mereka kelaparan banget. Sekarang jadi doyan tuh. Kalungnya katanya lagi di sekolahin. Ember! Habis deh. 2 aja. Saya, untuk hitungan badan saya ya. Dengan berat badan saya, dengan kebutuhan saya. Kalau keponakan saya yang cowok, karena kan dia atlet, 6 makan telurnya. Iya. Enggak, iya betul. Kok telat gitu. 7.15 kita mulai siarannya. Ya, nanti 7.15 Iwet gabung. Ada yang nanya, telurnya masaknya pakai microwave. Enggak sih. Saya rebusnya pakai panci biasa. Ini air Hydroterra. Saya tuh sukanya minum air Hydroterra. Dicari deh kalau teman-teman suka minum air putih yang rasanya sedikit lebih berkualitas ya. Oke. Nah, hari ini hari Senin, saya ingin menyapa dulu sebelum Iwet gabung ke teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada ya. Wherever you are, selamat hari Senin. Ayo kita memulai hari Senin ini, kita mulai minggu ini dengan semangat yang prima.
teman-teman yang lagi di jalan mau ke kantor, teman-teman yang masih bersiap diri di rumah, teman-teman yang mungkin lagi on the way ke olahraga, terus teman-teman yang kadang beberapa tuh suka ngedengerin podcast ini, siaran pagi ini melalui siaran tunda di YouTube ya. Beberapa kalau saya posting video di TikTok tuh nanya, kenapa nggak di-upload di YouTube? Sayang ada kok ya. Silahkan di-search aja siaran pagi. Muncul tuh ya, ada 2 account yang biasa mengupload full version. Jadi teman-teman yang tinggal di luar negeri, karena rupanya banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri atau orang Indonesia yang aktivitasnya pagi, nggak sempat dengerin live-nya, prefer menyimak siaran tundanya. Ada beberapa teman saya katanya, obat insomnia aku nontonin siaran pagi di YouTube. Boleh tuh kan, ada yang lagi di Kanada. Monggo-monggo aja, ada kok di YouTube ya. Beberapa teman-teman saya di Jakarta juga gitu. Gue tuh pengen deh ngedengerin lo siaran pagi di TikTok, tapi gue kayaknya nggak selalu bisa karena ibu rumah tangga aktivitas paginya banyak. Ada di YouTube ya. Funny right? Kita tuh memang jauh lebih seneng nanya daripada search. Di search aja, muncul banyak banget. Karena udah berapa bulan ya kita siaran ya? Udah hampir 6 bulan deh. Kemarin Iwet kan iseng tuh dia ngasih challenge, mau nggak kalau udah setahun siaran. Jadi kayaknya udah 6 bulan lebih nggak sih teman-teman? Iya nggak sih? Aku tuh siaran pagi di TikTok ini sama Iwet 8 bulan ya katanya ya. Ih hebat pada ngeh gitu. Dan saya tuh akhir pekan kemarin ya, saya terima direct message gitu ya dari seorang account, dari sebuah account. Dia bilang katanya dia pertama kali mendengarkan jatuh cinta pada siaran radio itu saat mamanya masih hidup. Saya siaran di Indika sore hari sama Ivy karena saya memulai karir siaran di radio pertama saya, Radio Indika. Pertama kali saya siaran itu memang siarannya sore-sore sama Ivy Batuta, teman partner siaran saya 4 tahun. Nama acaranya Groovy Sunset. Terus dia bilang jadi nostalgic banget nih menemukan Om Dave siaran di TikTok. Jadi inget masa setiap sore menanti siaran saya sama Ivy bersama almarhum mamanya. Mamanya sekarang udah gak ada. Dia bilang kenapa nostalgic and bring good memories, karena way back then, it was early 20s deh. 97 saya mulai siaran. Awal tahun 2000-an tuh aku ingat resmi Radio Indika. Dia bilang waktu itu hidup lagi susah-susahnya. Kita tuh sampai selalu pinjam charger ke tetangga, nungguin jam 4 sore, nungguin Kak Dev sama Ivy siaran gitu. Terus soalnya mamanya juga pernah tinggal di Salatiga. Sekarang mamanya udah gak ada. Jadi dengar suara saya siaran di TikTok katanya very nostalgic. Iya, Krismon. Betul, aku mulai siaran tuh pas mulai Krismon. Tapi radionya sebetulnya baru launching itu 99. Jadi saya mulai siaran 97. The brand Indika itself itu baru diluncurkan, baru diperkenalkan kepada publik as a brand, as a Indika Radio itu 99 ke 2000. Karena pestanya Millennium 2000. Do you remember those time? Ya, masuk tahun 2000 kayaknya pesta dandanan heboh itu silver ya, eyeshadow silver, dandanan silver, funky ya, Millennium gitu. Yes, betul. Okay. So, yes, senang sekali menyambut teman-teman yang reach out melalui direct message. Walaupun tidak semuanya saya bisa baca dan saya bales, tapi saya usahakan kalau lagi ada waktu lowong, aku suka scroll dan reply some of you. And I truly appreciate teman-teman yang berbagi cerita, teman-teman yang menikmati kebersamaan siaran saya dari zaman masih di radio, dan akhirnya download TikTok karena pengen menyimak siaran pagi ya. We love it too. Semoga teman-teman mendapatkan teman pagi-pagi ya. Katanya seneng juga ditemenin ngoceh pagi-pagi, kangen katanya, iya kan? Memang kayaknya zaman saya mulai siaran radio itu tendensinya orang tuh nggak dengerin radio karena cari temen ngobrol ya. Kalau sekarang kan udah berganti tuh, ada pilihannya podcast, ada talk show di YouTube
Ya toh, jadi mungkin radio udah bukan satu-satunya opsi untuk nyari temen kalau lagi pengen ditemenin entah di jalan atau beraktivitas. Itu juga sebabnya kenapa akhirnya saya dan Iwa tuh pindah ke TikTok gitu karena kayaknya seru juga nih ya kalau mau mention kembali kenapa akhirnya kita memutuskan untuk siaran di TikTok ya. Sok atuh tuh siapa yang mau ikutan sarapan telur juga karena kayaknya teman-teman juga seneng ya mengcopy kebiasaan kita. Lucu deh, sampai kemarin tuh Iwet, tunggu aku terima dulu. Dia punya invitation. Kayak itu masih isinya orang laporan beli plum di All Fresh sama Total Buah. Plum hijau lah, plum ungu lah. Hai, selamat pagi. Oh, suaranya nggak ada. Kita turunin aja ya. Jangan, nanti nggak bisa naik lagi. Kalau lo kick gue nanti gue nggak bisa naik lagi. Kick Andy nggak sih? Teams. Gimana nih level 1 sampai 10 semangatnya pagi ini gimana nih? Kok lesu? Kenapa giliran gue yang hosting gue cuma dapat ampas lesuk-lesuknya aja nih? Ya orang ada capek-capeknya kali, manusia namanya juga, ya kan? Habis gaspol nih kayaknya weekendnya ya Pak Iwet ya. Pesta keluarga nih kayaknya ya. Gaspol, gila sih, gila. Gue kemarin akibat dari kenduri hari Sabtu kan Jumat tuh startnya ya. Sebenarnya startnya Kamis. Kamis kan siraman, pengajian segala macam gitu kan. Terus abis itu Jumat tuh keluarga mulai masuk check-in. Udah mati. Eh, udah mati Bluetoothnya. Ngomong lagi apa enggak nih? Lanjutin. Sanksi banget lu kayak ketek. Terus abis itu Jumat mulai check-in tuh. Ya kan? Jumat mulai check-in. Terus udah gitu, lu tanya dong tugas gue ngapain sebenarnya? Lu kemarin udah spill pas kita Jumat terakhir ketemu, lu ngangon keluarga lu yang sepuh-sepuh toh? Enggak, sebenarnya judulnya adalah penghubung antara WO dengan keluarga. Liaison. Tapi pada akhirnya begitu ada satu orang yang menjadi PIC, lo tahu dong apa yang terjadi? Semua nyarinya lu. Semua nyarinya gue. Hmm. Gitu. Tadinya tuh cuman ngapain tuh penghubung keluarga gitu kan gue tanya ya. Ya lo pokoknya ngaturin aja supaya apa yang udah diatur sama WO itu tersampaikan kepada keluarga dan keluarga nggak ada yang bingung gitu. Terus gue cuman gini, oke, aman lah itu. Gue cuman perlu informasi di grup, terus gue butuh satu adik sepupu gue aja buat bantuin gue pikir. Ya, tapi kan namanya manusia walaupun sudah diinformasikan, tetap aja masih bingung, masih nanya segala macam ya. Sehingga ya udah, begitu ada satu nama yang mereka tahu bahwa bisa dipegang, hadirlah semuanya gitu. Mulai dari pagi-pagi tuh akad nikah kan pas check-in semua udah gue siapin tuh kartu. Jadi lu lagi ya, rajanya toto-toto preparasi kan lu iya demen kan? tuh begitu kan? Iya. Every detail matter to you gitu. Yes. Gue nggak bisa tuh gue bayangin gitu ya misalnya kayak kakaknya nyokap gue check-in kan check-in hotel bingung pasti kan ya. Ya. Belum nanti mesti deposit apa. Jadi udah gue beresin semua, mereka datang tinggal gue kasih kartu, mereka naik ke atas. Gue cariin orang hotel, udah gue kontak agen-agen gue di hotel. Gue bilang, tolong turun siapin saya, karena yang sepuh-sepuh ini harus diantar sampai ke kamar. Siap! Naik ke kamar, naik dianterin satu-satu semuanya. Dah, check in. Pagi bener, Bo. Itu kan pengantin mulai dandan dari jam 2 ya. Sepupu gue tegang. Jam 3 dia lari ke GBK. Satu, udah. Sang sepupu, sang manten. Sang pengantin pria lari di GBK 10 kilo di hari pernikahannya. Tegang. Lo gak capek? He just need to release his team. Oh my god.
Gokil ya, jam 3 pagi. Gue susulin setengah 4. Mana nih orang? Lu juga, lu kayak pas pampres gitu lari di belakang. Iya, Apa namanya? iya. Putra. Putra, Putra, Putra. Iya. Udah Cuma iwet. dia cepet banget larinya, jadi nggak ketemu sama gue. Jadi gue beres lari, dia udah di atas. Gue kayak, ah udahlah, dah beres dia. Habis itu mulailah tuh gue ngecek pengantin perempuan aman, pengantin laki udah siap-siap, mandi segala macem. Gue masuk, mulailah tante-tante gue. Aku butuh peniti, ada nggak? Nah, Ya, udah mulai yang detail-detail kecil tuh. Ini kayaknya harus dijahit, gimana ya? nah, Tukang rambut udah datang belum? nah. Kan ada IO-nya, ada WO-nya. Ya, kan tugas gue ngumumin ke keluarga. Pantes gue lihat tuh, aduh aura lo tuh di story-story lo tuh meringsung banget. Iya, jadi gue yang jadi buffernya. Jadi begitu mereka nanya apa tukang makeup udah datang apa belum, gue arahin ke lantai 5 nanti ketemu sama Mas Indra. Mas Indra udah ada di sana. Oke, ruang ini berangkat turun. Gue cek lagi sama lu tahu Indra nggak sih Indranya Bigson? Tahu? Nah, sama Bigson tahu. dia. Sama dia kemarin. Terus gitu gue gitu. Tangkap ya di bawah ya, ini tante gue turun. Oke, tangkap. Cari peniti. Gue udah mikir nih, kan pada pakai kain pakai songket ya. Heeh. Gue bawa peniti dari rumah. Oh lu hebat mikirin. Udah, kan ini apa namanya? Apa itu kemarin kita bilang? Critical thinking. Iya. Oh, sampai ujung. Gue udah tahu nih dari ujung ke ujung mau begini gue siapin semua. Dah. Begitu aku butuh peniti. Right away, I'm coming. Langsung kamar, set gue penitiin. Gue belum pakai baju tuh, Bo. Hmm. Habis itu gue ngecek sepupu gue lagi diem gitu. Kenapa lo? Gue pakai kaos kaki apa ya? Indra Saptaji, nama sepupu lo. Bukan, Putra. Radita Putra. Oh, Indra Saptaji siapa? Kaget nama gue disebut kata dia gitu. Bukan. Udah. Terus abis itu ya udah. Terus begitu sampai malam. Terus abis itu abis selesai akad jejerin. Udah, pokoknya masuk beres. Abis itu malamnya resepsi. Resepsi lebih tegang lagi, Bo. Lo nge-MC ya? Enggak. Ya kali gue pakai nge-MC segala. Ya kak, ya kan. Nah, gila ya gue tuh nanya. Gue tuh kayaknya tuh engage gitu di cerita lo, setan. Kagak, gue nggak nge-MC. Nggak nge-MC. Gue kok kalau ada acara kayak keluarga gitu, gue udah nggak mau nge-MC. Hmm. Terus udah gitu udah malam pakai ada acara adat kan, ada acara manjakwi, marapulai segala. Disiapin lagi tuh keluarga, sepupu mesti dimasukin ke dalam. Duduk. Wah, gila sih itu. Terus malam foto keluarga. Wah, itu rungsing banget, Bo. Foto keluarga tuh rungsing banget. Yang lo lakukan di pinggir panggung tuh manggilin nama doang. Itu nggak ada apa-apanya dibanding yang ngangon untuk naik ke panggung Emang. dan ngumpulin semua orangnya. Emang. Foto keluarga itu one of the most tiring job as an MC, as a liaison, WO, oh my. Karena lo tau apa nggak? Gue tuh paling sebel ya sama sebetulnya kalau boleh ngomongin nih ya, nature-nya orang foto keluarga. Atau adegan foto-foto nih supaya teman-teman yang lagi ngedengerin duet siaran pagi ini juga, please don't do this. Ya, kenapa sih kita tuh kayaknya ngerti kita tuh adalah bangsa yang penuh inggah-ingguh, yang Unggah-ungguh. inggah, ha? Unggah-ungguh. Unggah-ungguh. Ngerti, gua ngerti. Duluan. Tapi, boleh nggak sih kalau lagi ada adegan acara kantor atau resepsi pernikahan, kalau lu udah diumumin keluarga besar Bapak Iwet Ramadan, kalau lu merasa lu bagian dari keluarga besar itu, langsung berdiri aja, kenapa sih? Iya nggak sih, Wet? Langsung Iya. sergap aja gitu. Yuk, gitu. Ini enggak. Duluan. Kalau yang bagian duluan gitu, gue masih yang oke gitu ya. Level kesel gue tuh masih di 1, ibarat pedasnya sama Ici. Yang gue suka 4 adalah om-om, ibu-ibu, tante-tante yang gini. Ya nama saya nggak disebut ya saya nggak berdiri lah. Nah, Kan saya sebut keluarga besarnya aja Bapak. bisa. Mau nama Bapak. Disitulah perannya penghubung keluarga. Penghubung keluarga itu adalah yang begitu tadi tuh, yuk kita giliran sekarang gitu.
Karena yang sepuh-sepuh itu harus digituin, Bo. Ya, bener kan teman-teman ya? Toh, coba teman-teman Nggak EIOWO. bisa, nggak bisa. Emang lo butuh penghubung keluarga yang mempersilahkan mereka. Nah, kalau diserahin ke WO, nggak akan bisa. Karena nggak kenal. Bener. Orangnya Terus, nggak tahu yang mana. terus udah gitu ya. Apa ya? Kesabaran gue nih sebagai MC, kalau gue dari kacamata gue sebagai MC ya, paling diuji dan dicoba itu Iya, yoga. adalah Dah. Yoga Landiartnya baru. Bener, dia tidak menegasi kalimat gue. Lanjut, nggak usah marah. Kenapa lo genit gitu mukanya? mukanya lu berubah. Kalau ngobrol sama gue kayaknya muka lu tuh di giginya satu. Begitu ngobrol ngelihat yoga, muka lu Ah, tuh berkembang kayak teh di Hotel Mulia tuh yang disiram langsung cuing gitu. table 8. Tapi ya, yang menarik, tapi bener, menurut gue ya, foto keluarga itu momen yang memang lo di situ butuh penghubung keluarga. Kenapa? Karena MC, WO itu nggak kenal sama anggota keluarga. Ya kan? Jadi strategi gue adalah bener-bener begitu udah waktunya foto keluarga, itu gue kumpulin langsung semua. Yuk kita berdiri, kita mau siap-siap foto keluarga. Gue kumpulin semua. Ya. Ya, gue kumpulin semua dan udah gue siapin kursi buat yang sepuh-sepuh. Jadi begitu nanti mereka nunggu, nggak ada yang lama. Gue dudukin di samping tangga, begitu keluarga Khairul Basri, naik semua langsung. Udah gitu ya. Ini peliknya ngatur foto keluarga ya. Gue pernah diginiin, Bo. Jadi intinya yang ingin gue sampaikan adalah yang juga tricky adalah dealing with bapak dan ibu yang apa ya? Post power syndrome. Dulunya berkuasa, dulunya seseorang, sekarang tuh udah pensiunan, purnawirawan gitu. Gue pernah diginiin loh. Kamu tahu siapa saya? Kenapa saya ada di urutan nomor 3? Gue gini, waduh, kalau boleh dibantu dengan bapak siapa ya? Kalau nama saya aja kamu nggak tahu, gimana kamu mau ngeduluin saya? Ah, gimana sih? Lo tau nggak? Itu yang ngebedain lo sama Becky dan Dado Parus. Gimana sih? Ngerti nggak lo? Kayak ngomongin telur sama ayam. Lah Ngerti gue nggak lo? nanya namanya, dia bilang ini lah, kok kamu nggak tahu? Lah kita mah sampai pagi begini. Lo ngerti nggak? Coba bayangin kalau itu pertanyaan diberikan kepada Becky dan Dado. Mereka nggak akan begitu tuh. Mereka, oh iya pak, sebentar ya pak, saya cek, maaf ya pak, gitu. Iya, mungkin. Ya kan? Tapi satu hal kemarin, gue belajar untuk sabar dan meletakkan ego gue di tas. Udah, karena apalagi keluarga ya, Bo. Keluarga di acara keluarga sendiri itu semua merasa memiliki. Iya, Itu udah, lo udah nggak bisa, you cannot put your ego at all. Yang bisa lo lakukan adalah cuman penjelasan, sabar, sama sedikit tegas. sedikit ya, kayak garam aja sedikit gitu. Iya, karena kalau ketinggian lo darah tinggi, tensi lo naik. Persis kayak garam. Iya, jadi memang jadi panitia kawinan, termasuk MC pernikahan, itu udah ego lo buang aja udah. Udah gitu ya, nih ngomongin ngatur foto keluarga. Kalau udah keluarganya big group, terus kan kita suka siapin bangku, jadi 2 lapis. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, itu juga ya. Ngundang orang untuk duduk di bangku. Aduh, itu rasanya kayak nawarin orang untuk sembelit loh. Nggak ada yang mau duduk. Nanti gendut, nanti gendut. Rasanya tuh pengen aku gini, Ibu, duduk sama berdiri atau jongkok atau kayang atau downward dogging dog. Kalau gendut mah gendut aja. Jadi gue gini, ya udah deh kalau semuanya mau berdiri berarti cuma setengah ya yang kelihatan. Balik lagi, itu fungsi penghubung keluarga di situ. Yalah, iya, iya. Bukan, gue tuh mau cerita bukan gue menghebatkan diri gue, Bo. Cuma gue belajar. Kan gue juga nge-MC, gue tuh pernah ada di 2 sisi gitu loh. Gue pernah ada di sisi lo, yang manggilin mereka, terus ribet karena lama nggak kelar-kelar. WO juga nggak bisa ngebantu kan? Lo nengok sama tim WO, tolong dong gitu. Dia juga
Gitu kan? Bener nggak? Iya. Tapi itu hanya kalau di gua kan klien gue mostly Chinese ya Iwet ya. Nggak ada penghubung keluarga, Nek. Nah, maksud gue balik lagi. Memang harusnya ada satu yang ditugaskan untuk itu, gitu. Gitu, jadi semua tugas itu akan lebih baik. Dah, gitu aja. Di umur lu segini lu masih ditanyain nggak? Kemarin udah enggak sih ya? Hmm. Udah enggak, karena oh, bentuknya udah nggak nanya lagi. Tapi, Bentuknya udah gini. Kan ada bridesmaid. aduh, Udah nggak ditanya, cuman gini. Pilih wet, mau yang mana? Dan semua melakukan aksi sampai om gue gila banget om gue. Om gue to the point udah yang gini. Pilih wet, mau yang mana? Terus udah gitu, gue kan diam gitu ya. Gimana nih? Terus udah gitu dia datengin gini. Kamu masih single nggak? Ditanya bu bridesmaidnya. Terus dikenalin ke gue. Kenalin, ponakan om. Gitu. terus lu gimana? Terus gue gini. Tawa aja gue. Udah gitu. Awkward ya? Nggak awkward sih gue santai aja balik lagi udah itu tuh udah momen yang dimana gue udah persiapin dari jauh-jauh hari 3 hari ini pasti akan seperti itu jadi ego gue keinginan gue apa gue tuh udah gue buang semua begitu hari Minggu lo tanya dong apa yang terjadi Apa tuh? breakfast masih gitu dong setelan muka gue masih narik semua kan gitu kan gue masuk ke kamar mulai ambrol tuh tiba-tiba bapak ibu gue mau check out di jam 11 yang gue bilang adalah jadwalnya jam 12. Mama mau pulang sekarang. Gue bilang gini, kenapa mau pulang sekarang? Udah mulai ngegas gue. Udah gak sabar tuh, udah. Kenapa mau pulang sekarang? Kan jam 12 check outnya. Ya mau pulang aja sekarang, nanti aja. Sementara gue lagi kayak, gue mau rilis dulu sebentar boleh nggak? Hmm. Ngomong aja padahal Iwet mau 15 menit diam dulu dong gitu. Udah gak kuat gue. Abis itu, gue anterin mereka pulang sampai rumah. Gue makan siang, gue tidur, gue bangun, gue makan malam, gue tidur lagi sampai pagi. Segitu capeknya. Kebayang gue. Itu tuh that kind of drainage gitu ya. Yes. Itu tuh hanya bisa di-cure, disembuhkan. You will only replenish your energy dengan makan, tidur. Yes. Yes. Udah nggak ada lagi yang lain. Tim gue nanya, Mas boleh cek deck nggak? Nggak gue cek. I cannot. I just cannot. Kayak nggak bisa gue. So sorry. I cannot. Nggak bisa. Ngecek deck. Yang ada Iwet is deck ya. Is deck. Dah. Gitu. Tapi menurut gue juga tapi kemarin ngeliat gitu ya, om tante gue udah tua-tua banget. Om tante gue tuh ada yang umur 84 gitu. Terus gue kayak, wah gila ya. Mereka udah tua sekali gitu. Udah kayak emang waktunya kita buat jagain mereka. Terus sepupu-sepupu gue yang gede-gede juga udah paham itu kan. Jadi kayak titip ya. Jadi mereka juga ngangonin bapak ibunya gitu loh yang udah yuk jalan yuk. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang tiba-tiba aku nggak mau, aku belum dipanggil udah nggak ada. Semua udah digiring semua sama masing-masing gitu. Gila sih tapi lu tahu pas resepsi gue udah nggak muncul lagi. Jadi abis itu pengantin masuk udah naik di pelaminan acara udah dimulai. Gue minggir ke noodle station. Laper loh. Gue lapar, gue ngumpet, gue makan aja. Udah. Oh, ada satu lagi yang juga chaos. Perkara ruang VIP keluarga. Ya Allah Gusti. Aduh. That also crazy. Semua mau masuk kan ke situ. Terus pertanyaannya kalau semua jadi VIP apa bedanya ya? Ya itu dia. Even though ya udah dapat kartu VIP pun juga tetap aja masih kayak wah gila sih nih. Karena ada yang digeret, kan satu keluarga jatahnya udah dihitung kan, 4 keluarga, 4 orang gitu, satu keluarga 2 orang, bawa kartu VIP-nya ya masuk gitu. Geret aja, kamu ikut aja, ayo masuk gitu. Udah double. Mm-mm. Udah tuh gue di situ udah gini gue.
Not my job, not my job. Terus gue melipir. Kebayang nggak lo? Musir orang. Maaf, tante, om sama tante nggak bisa duduk di sini. Gue mau ngomong apa? Hmm. Bener nggak? Gue tuh kalau menanggapi yang kayak gitu ya, cuman gini, Kak Dev kok diam aja? Iyalah, abis kan dia lagi cerita, gue diam aja. Pas dari tadi kan kayaknya negasi. Gue mau bilang gini, gue tuh suka ngobrol, gue suka nyolek temen gue, partner MC gue gini. Kita kalau tua jangan gitu ya, Nek. Iya ya, kita saling mengingatkan ya, jangan begitu. Terus walaupun mungkin naturally ada hal-hal yang nggak bisa ditahan ya, kita tuh akan jadi lebih childlike, kita akan jadi lebih butuh perhatian. Iya, tapi minimal berusaha untuk dinetral lah, nggak terlalu ngerepotin. Lo sempat baca nggak sih? Aduh, I forgot ya, aku baca di mana itu. Di Instagram kanal beritanya warnanya merah kalau nggak salah. Berita Satu atau BBC ya? Indozone, Indozone. Oh enggak, aku nggak follow Indozone. Oh nggak follow Indozone. Jadi ada couple opa oma gitu ya di Bogor, Iwet. Ini sedih deh, karena diskusinya mengalir adalah eh, kenapa orang Indonesia masih merasa nggak elok untuk taruh orang tua di panti jompo kalau nggak ada yang ngurusin. Iya. Karena couple opa oma ini ditemukan berhari-hari udah tidak ada di rumahnya dia. Gue tahu, gue kemarin diceritain sama temen gue juga. Dan dia tadinya tuh kayak dia kerja di mana gitu si Opa, departemen something gitu. Mm-mm, Iya kan? mm-mm, Iya, terus yang sebenarnya dirawat tuh omanya. mm, Bener ya? Omanya memang udah jatuh oh, bintang radio atau apa gitu. mm-mm, Omanya memang sakit, dirawat sama si Opa, lalu kemudian Opa meninggal, lalu kemudian Oma menyusul. mm-mm, Terus orang-orang di lingkungan tersebut kok Opa sama Oma udah nggak jalan pagi nih. mm-mm, Kemana mereka? mm-mm, Dicari, diketok-ketok ke rumahnya. Udah mm-mm, bau ya. mm-mm, Akhirnya didobrak itu pintu. mm-mm. Gitu. Itu kan maksudnya ya gue baca berita itu ya gue sih seneng dalam arti gini. Aduh ini kayaknya true love story banget ya. Kayaknya bersama sampai akhir hayat gitu ya kan. Dan Iya. gak ngerepotin orang loh. Ya aside from the fact bahwa ketika mereka sudah nggak ada, ya orang jadi repot aja harus dobrak, harus ini, harus itu gitu. Tapi maksudnya nggak ngerepotin anak. Mereka tuh Iya. tetap tinggal berdua aja dan kayaknya cukup mandiri dan tertanam di gereja. Katanya kan ada aktif tuh di gereja gitu Iya. ya. Eh, Ketika ya kalau udah sakit dan akhirnya nggak ada itu ya mungkin itu it's a whole different story. Makanya orang-orang tuh banyak gini, aduh harusnya kalau kayak gitu di panti jompo aja ya. Tapi kayaknya panti jompo itu memang belum bagian dari sejarah dan kebudayaan kehidupan kita ya, Nek. Belum. Karena komentar orang-orang gini, ih gila anak nggak bertanggung jawab banget naruh orang tua di panti jompo. Kalau gue ya Iwet ya, kalau nggak ada yang mau ngurus gue mah mendingan gue I check myself in ke panti jompo loh. Tapi ya, gue mau mengajak teman-teman di sini untuk mencoba berpikir lebih kritis dan Hmm, juga mencoba melihat dari sisi yang lebih hmm, helikopter view. Tahu nggak kenapa? Karena gini, orang tua itu nggak mau loh dipindah dari rumahnya, hmm, ya. Maksud gue gini, even this happen to my mom and my dad. hmm, Mereka semakin tua, semakin susah beradaptasi sama orang. hmm, hmm, Oke. Waktu itu gue udah gini, oke ini agak, karena gini, pertama adalah gue bilang gini, kita pindah yuk ke tengah agak kota Tebet deh paling enggak. lebih dekat Iya, ke iya, lu. iya. Jadi gue mau beli rumah di daerah Tebet gitu. Kalau misalnya lo mau kepinginnya tetap dekat sama cucu lo. Tapi kalau gue yang pindah ke arah lo, nggak mungkin kejauhan buat gue. Hmm, hmm, Kita maju dikit deh ke Tebet. Jadi tengah-tengah banget nih. Gue ke posisi gue aman, dia ke cucu-cucunya aman. hmm, hmm, Nggak mau, Bo. hmm, hmm, Enggak, papa sama mama mau di sini. Khawatir dong gue. Aduh, mereka sendirian. Walaupun kakak gue tinggal deket sekali sama mereka. Ya, nggak deket banget lah. 5 menit, 10 menit lah naik naik kendaraan gitu. Terus, oke, dicariin
yang ngurus rumah ya, helper gitu ya. Nggak cocok. Hmm. Helper keluar dalam beberapa bulan. Ada aja alasannya. Ya udah, bapak gue masih aktivitas dong, ngajar apa segala macam. Aku cariin driver ya, nggak cocok. Keluar juga. Dengan berbagai alasan, gue ya udah, oke. Akhirnya mereka sekarang tinggal berdua, Bo. Hmm. Tinggal berdua, cuman ada helper yang datang pagi sama sore pulang. Hmm. Gue udah gini, ini nggak mau begini begitu, nggak mau. Mau pindah nggak? Nggak mau. Mau ini nggak? Nggak. Mm-mm. Tinggal di rumah kakak gue pun 2 hari mau pulang. Nggak enak, nggak betah segala macam. Ya udah. Akhirnya solusi kita sekarang adalah CCTV. Hmm. Ya Iya. kita khawatir dong. Maksud gue, I mean, jangan juga langsung ngejudge. Well, kita nggak tahu ya yang terjadi di keluarga si opa sama oma seperti apa. Tapi bisa jadi juga seperti itu karena sepupu-sepupu gue juga seperti itu tuh sekarang ngadepin bapak ibunya. Diminta pindah nggak mau, diminta itu nggak mau, ya udah. Akhirnya gue belajar dari sepupu gue, dia bilang gini, udah wet, ikutin aja maunya mereka gimana, nggak usah dipaksa. Mm-mm. Banyak tuh yang komentar ceritanya sama seperti orang tua teman-teman ya, dan akhirnya Iya, pilihan untuk "Oh, ya udah diikutin aja gitu." iya, Yes, karena kalau tadi kan I reflect back to me ya. I don't judge gitu ya, it's your own decision. Kalau teman-teman berpendapat bahwa harusnya di rumah panti jompo, harusnya anaknya gitu. iya, Tiap orang, tiap keluarga, settingan keluarga itu beda-beda ya. Tapi iya, kalau gue udah tua dan gue akan mencabut kewajiban dari orang-orang dekat gue untuk ngurus gue. Nggak usah pusing, gue mau masuk panti jompo aja. iya, Kan ada yang bilang gini, kita tuh tetap butuh komunitas. Yes, makanya gue janjian sama teman-teman gue untuk masuk panti jomponya. iya, Jadi gue nggak sendirian di panti iya, jompo, say. bener. Gue Terus tadi, masih sama geng BB Cream gue, jadi gue masih bisa ngerumpicin. bener. Sama tadi ada yang komen gini, sama nih ceritanya. Akhirnya gue cuman bisa berdoa, semoga Allah jaga mereka. Sama, gue juga gitu. Ya, dan tuh tadi ada yang komentar soalnya panti jompo di kita tuh mahal, Om Dave, yang bagus, yang baik, betul. Iya, Aduh, bener. kalau udah ngomongin mahal, apa sih, Bo, di negara kita yang nggak mahal? Ember, bener. Wah. Ada yang bilang tuh Pisesan bilang katanya gini, kasih tahu dong panti jomponya di mana, aku mau ikut juga. Lah, rame. Oh, jadi ya, nih, apa apa ya, rencana pensiun boleh tuh dipikirin sampai sepanjang itu, guys. Kalau Bener. emang lo berencana untuk tinggal sendiri, lo masih single, lo memutuskan untuk tidak menikah atau kembali single, karena banyak tuh teman-teman gue ya yang udah masuk usia 50, 60 memutuskan untuk kembali single. Ya, Kan berarti tua akan sendiri, udah mulai harus tuh dipikirin nanti ketika lu senja banget, apa yang akan lo rencanakan dengan hidup lo. Kalau lo pengen masuk panti jompo, siapin duitnya, jadi lo nggak ngerepotin anak-anak lo. setuju. Sama gue belajar dari Sarah Sehan. Tadi juga ada yang komen di sini. Sarah tuh bilang gini, gue tiap pagi tuh telepon nyokap gue. Hmm. Jadi untuk ngecek sebenarnya masih hidup nggak nih gitu. Di mana dia gitu. Mm-mm. Jadi supaya ya kita mencegah aja karena diminta pindah nggak akan mau, dikasih orang buat ngerawat juga diomelin tuh orang. Jadi ya udah yang bisa lo lakukan cuman itu. Kok mati kamera gue? Nah, udah nyala lagi. Pencet. Iya bener, katanya panti jompo juga nggak terima kalau kondisinya sakit. Iyalah, karena mereka kan bukan rumah sakit ya, Yang. Betul. Betul. Hmm. Iya bener. Nih ada Mama Jo bilang gini, kakek nenek nggak mau pindah karena rumah itu banyak kenangan. Betul. Nah, tadi gue mau komentar mengenai itu. Gue pernah baca ya, kenapa orang tua itu kayak orang tua lo disuruh pindah nggak mau? Karena kan itu zona nyamannya mereka ya, Bo. Banget. They cling on to their comfort zone and a piece of their life that they are still have a bundle of memories Banget. onto it. Banget. Kadang-kadang suka ada yang gini loh, itu rumah itu dibeli pakai uang yang mereka tabung bertahun-tahun. Mm, 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 It's their first home mm, mm, yang they own, di mana mereka ngelihat anak-anaknya besar di situ. mm.
Every corner reminds them of the memories whatsoever. Bener. Ya. Terus tiba-tiba gue datang ke rumah gue, papa abis renovasi kamar mandi. Begitu gue lihat kamar mandi dikasih ubin yang motif batu-batuan. Serupa saung-saungan. Gue udah gini. Terus gue cuman gini, kenapa pak? Motif keramiknya gitu. Ya bagus kan nak? Kayak di alam. Ini bukan di alam. Dengan gentong buat siraman untuk menampung air. Terserah deh, yang penting lu happy. Udah Iya intinya kan? itu aja kan sekarang. Iya. Sekarang gue udah kayak, udah nggak usah dilawan, nggak usah diatur. Biarin Jo. Bener, bener, bener. Ya, it's their home. Mm-mm. Biarin dah gitu. Mereka juga yang tiap hari di situ Iya, ya. bukan lu juga, wet. Biarin. Who are you to Bener, comment gitu. Iya, betul. Iya. Ada aja. Tapi ya udah, that's lika-liku orang tua gitu. Dan menurut gue, iya, sedih membaca berita itu gitu. Cuma ya tugas kita sebagai anak, cucu gitu ya. Kayaknya itu pengingat juga buat kita untuk ngecek mereka terus. Ya, terkait mereka mau dipindahin ke panti jompo atau ke rumah kita, nggak semuanya mau. Hmm. Iya nggak? Ditanya aja. Iya. The key is to have an open discussion sih, menurut aku. Terus. Lu punya mau sebagai anak, orang tua juga punya mau sebagai individu. Iya. Ketemu di tengah aja gitu. Benar. Open discussion. Jadi not telling but discussion. Perkara kemarin contoh deh, Bo. Udah nginep di Hotel Mulia enak banget. Ada aja yang salah. Ya AC kedinginan lah, ya apalah. Sehingga jam 11 udah mau check out. Gue bilang, nanti aja. Gue tadinya mau gue minta late check out, gue udah nggak usah late check out. Mau pulang. Pulang dibiarin nggak ya? Ya, nggak bisa. Emang udah kangen aja sama rumahnya. Ya nggak? Well, that's family and parents. Terus abis itu after party kemarin. Gua hadir party bersama adik-adik. Oh, DJ-nya tau nggak DJ siapa, Bo? ya betul. DJ Izo. Ah. Lu tahu nggak sih itu zaman kita dulu Wonder Bar? Oh masa? Iya. Jadi balik lagi, Bo, itu DJ. Oh pantes sekarang banyak yang bikin acara 90s, 20s gitu ya? Iya. Kemarin kan di We The Fest juga Winky, Kenes, kolaborasi tuh sama Marcel. Oh, Winky Kenes juga sekarang booming loh, Say. Banget kan BOH itu kan. Apa Terus tuh BOH? gue lupa singkatannya apa gitu. Terus ketemu Sandra Asteria, music director Trax zaman dulu. Dia bilang gini, Bo, itu yang datang umurnya 19, 20. Terus gue gini, gue ketemu Anya. Jadi semua tuh pada nginep di Mulia, Bo. Oh ini, rombongan-rombongan with the fest. Rombongan We The Fest. Lo tahu Anya bilang gini. Lo tahu Anya dong? Tanya Alisa, istrinya Ujo, Frankenko. Dia bilang gini, gue nemenin anak gue Wetandri. Oh, Terus gue gini, sekarang gue ketemu breakfast kan, anaknya mana? Masih tidur dong. Mama kan mau tidur, mau malam kayak apa, bangunnya tetap pagi. Daripada mama bengong liatin tuh bocah tidur, mama makan. Gue tanya, nonton apa semalam dia? Peggy Go. Oh Peggy Go itu juga rame di sosial media ya, Say? Rame. Terus gue gini, oh ya Allah. Jadi weekend kemarin Senayan itu gila jamnya. Oh pantas. Kawinan Kawinan. Sabtu Minggu. Sabtu tuh 2 kawinan, Bo. Satu di Plenary, satu lagi Mulia. Plus We The Fest. Kawinan alone aja udah bikin macet dong. Iya. We The Fest alone udah bikin macet. Ini 3 gabung amprok jadi 1. Plus ada acaranya Narasi TV Pasar Malam. Oh my God, Pak. Gue tuh hari Sabtu ya, gue tuh nge-MC di PIK. Terus gue tuh pulang lama banget di jalan.
Lu kesendat depan MPR DPR pasti mau masuk ke arah Semanggi. Bukan lagi. Jadi Sabtu kemarin tuh yang Semanggi area Senayan udah. Aduh, gue bersyukur ya ponakan gue nggak minta nonton With The Fest. Iya, iya. Karena kalau misalnya sampai nonton With The Cast, bingung sih tuh siapa yang nganterin. Ya main aja sama teman-temannya ya, saya nggak usah orang tua yang nganterin ya, saya please jangan bikin repot ya, Iya, saya. benar. Gila banget. Ada grand final Pro Liga juga, Kak. Oh my, oh my, oh my, oh my. No wonder. Tapi seneng loh gue melihat aktivitas Jakarta yang rame begitu ya. Karena Iya. eh gue mikir, oh berarti ekonomi udah mulai asik nih. Udah mulai serundeng nih. Ya dong, bikin event kan perlu duit. Jangan sedih, tapi kan sponsornya pada turun semua. Jadi kemarin IOU tuh pada pada keder juga, promotor-promotor Hmm. bikin event, tapi ya angkanya tuh konon ya, Hmm. sponsorshipnya nggak gede-gede sekarang. Oh, I see. Itu. Ya. Kayaknya memang banyak ya yang sibuk menanti eh ya coronation nanti gitu ya. Jadi kok coronation pelantikan Iya, ya. iya, iya, bener. Tuh ada yang bilang emas udah 1,4 juta per gram. Masa? Hmm. Lo ngikutin pasti harga emas kan? Tuh lihat aja masih nempel nggak di badan gue. Ya, lagi sekolah. Dicuci-cuci, dilap-lap sambil nyanyi. Ayo sekolah. Sekarang bisa dijemput, say. Nggak perlu diantar lagi. Udah ada layanan antar jemputnya. Masa sih, Cin? Udah ada, gue nonton loh. Kan di apartemen gue ada itunya ya, yang ada TV iklan-iklan itu kan. Terus ada iklan penggadaian. Jadi penggadaian sekarang tuh ada servis antar jemput. Pakai apps-nya aja lo download. Jadi lo nggak perlu berangkat, lo nggak perlu malu, say. Pakai kacamata hitam, pakai scarf gitu biar nggak ketahuan Dave Hendrik lagi mau sekolahin emas. Gila, gue mah nggak pernah malu keluar masuk penggadaian. Gue lagi rasa malu gue lo lawan. Itu sama kayak rasa malu sama ego gue udah gue taruh di rumah kemarin pas lagi acara keluarga ya. Ayo, Say. Makan tuh rasa malu, Say. Rasa malu lu bakal naruh nasi di piring lu, Say. Kemarin ya, we had a grown up talk again dengan ponakan gue gitu ya. Dia tidak bermaksud gitu, tapi emang perlu sih gitu ya. Karena gini, gue tuh terpapar dengan konten Iwet, ada seorang terkenal deh di TikTok gitu ya. Dia tuh menceritakan the wrong money mindset yang kita punya terhadap uang. Ya. That is embedded emotionally and psychologically in us. Salah satunya mungkin karena sedari kecil kita tuh didengung-dengungkan kalimat itu oleh orang tua kita. Sehingga ketika kita tumbuh menjadi manusia dewasa, itu menjadi anchor. Ya. Cari uang susah. Ya. Lu gitu nggak waktu kecil? Iya, betul. Yes, mak gue tuh gitu. Emangnya uang cuma cabut-cabut di bulu ketek gitu. Iya. Ada Emangnya uang tumbuh di pohon. tumbuh di pohon. Iya. Kalau emang gue lagi kesel, emangnya aku pupuk duit. Iya. Ya kan gitu. Cari uang susah gitu. Jadi berhati-hatilah untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ke anak-anak gitu. Oke. Kan gue seneng tuh nonton konten begitu ya. Mana konten creatornya juga cara ngomongnya cakep, bagus, lugas, orangnya juga cakep gitu. Nggak agresif. Oh iya bener ya gitu kan. Terus kemarin tuh ponakan gue merengek. Orangnya. Aduh aku lupa Iwet. Gue udah pernah kirim ke lo yang terus lu bilang ini tuh dia CEO-nya apa gitu. Anak muda yang suka ngomongin kacamatanya heksagonal. Timothy kali ya? Meren ya? Iya. Terus lanjut. Chinese. Enggak, rumahnya tuh warnanya coklat, beige gitu. Kayaknya tuh, estetiknya tuh beige-beige gitu. Laki-laki. Ruby. Felixandro Ruby. Bukan Felixandra Ruby. Ruby aku tahu.
oke. Lanjut dulu, nanti lanjut deh. dulu. Terus, terus. Anyway gitu. Terus jadi kemarin kan seperti teman-teman tahu, ponakan gue satu kan student athlete kan. Mm-mm. Terus kemarin pulang gereja tuh kan kita pecah pola tuh. Yang satu mesti pelayanan di gereja, Emma. Yang satu pengen ke salon. Yang cowok harus latihan basket. Nah terus dia tuh lagi merengek pengen. Dia itu ada kayak, dia pengen abis latihan basket, dia itu ada sesi sama dokter tulang gitu deh untuk stretching sama latihan weight gitu. Ya. Terus jadi dia agak ngambek kemarin karena nggak dibookingin si dokter. Oke. Walaupun dia tuh tidak bilang ngambek ya, cuman dia merepat aja. Oh, papa sih terlambat booking, papa sih terlambat booking. Terus akhirnya kita buka-bukaan lah sambil duduk sebagai orang tua. Terus emaknya bilang gini, Ethan juga harus tahu ada alasan kenapa papa nggak booking sesi kamu sama dokter kamu untuk stretching. Karena per sesi itu 600.000 Ethan. Ethan bayangkan kalau Ethan minta stretching setiap hari. 6 kali 6 itu berapa? Aku nggak minta setiap hari, minimal seminggu. Oke, seminggu. Seminggu dalam 1 bulan 4 kali. 4 kali 6, papa harus spare uang berapa di luar dari dana buat latihan Ethan yang seminggu tuh udah berapa, 2 hari sekali. Get it? Can you do the math, Ethan? Tambahan yang harus kita siapkan? Iya. Nah ya udah. Jadi kalau papa nggak berhasil mengabulkan sesi coaching kamu minggu ini, karena papa lagi belum punya uangnya. Jangan merajuk. Oke. Sekarang gue jadi ngobrol sama adik gue. Oke, minimal kita berhasil menahan diri untuk tidak menggunakan kalimat cari uang susah, you know? Gitu. At least itu milestone lah buat kita orang dewasa untuk tidak keluar itu sama seperti orang tua kita. Tahan Ethan, kalau belum dikabulkan karena papa sedang cari uangnya dan sedang mengusahakan itu. Berdoa aja, ingetin papa, semoga minggu depan kamu bisa stretching. Gitu. Iya kan? Lu kan gitu kan dulu kan? Terus akhirnya tuh kita ngelempengin gitu. Enggak, kan kita tuh udah mulai ajarin, kamu tuh udah mulai dewasa gitu. Walaupun kan dia punya, ini kan belum berkembang kan, 24 kan baru fully ini. Jadi mesti diulang-ulang kan, Wet, gitu. Nggak cuman minta aja, kamu nyebut, kamu minta, orang tua denger, tapi orang tua kan harus ngitung ya. Untuk bisa mewujudkan apa yang kamu minta, ada harga yang harus dibayar oleh orang tua loh, gitu. Dan urutan prioritasnya itu ngantri, jadi sabar, jangan pakai ngambek. Terus dia menanggapinya gimana? Aku nggak ngambek, tapi yang gue suka dari Ethan adalah cepet aja, Wet, gitu. Habis itu dia udah langsung, ya udah gitu. Aku latihan sendiri aja di gym, kalau gitu boleh nggak? Boleh. Kalau itu nggak pakai bayar, turun loh. Kenapa nggak pakai bayar? Karena kan gym di bawah. Oh, di apartemen lo. Jadi nggak didampingi trainer sama nggak didampingi dokter. Oh. Dia nggak mau latihan ngafalin gerakan stretching aja biar dia nggak perlu bayar. Udah. Jadi kan harusnya tuh 2 hari sekali, tapi janjiannya tuh seminggu sekali aja. Yang lain tuh lu ulang-ulang sendiri gitu. Cuma Iya. kan namanya anak-anak ya, Bo, gitu. Dia akan tetap minta sampai dapat, bener nggak? Iya. How old is he again? Gue lupa loh. Kelas berapa dia? 7. 1 SMP baru. Heeh. Udah segede gitu. Gede ya? Banget. Masa kelas 7, kelas 8 kali? Kali ya. Ah. Capek banget. Ya Allah. I'm lousy Gua with bikin teh number. dulu. Udah deh. Gitu anyway. Nonton deh nanti kok. Kayak drama rumah tangga ya. Kesel terus ditinggal. Nonton deh konten nasehat-nasehat keuangan dari konten kreator yang tadi gue ceritain. Nanti gue Namanya siapa, Mali? Lu Iya, suruh orang nonton, lu nggak tahu namanya siapa. Nanti kalau gue inget, gue repost. Kan lo tahu nggak di TikTok itu ada satu folder tempat kita merepost account-account yang kita suka, konten-konten yang kita suka. Tahu. Nah. Tadi ada yang bilang Raymond Chin bukan.
Raymond Chin. Tapi Raymond itu nggak heksagonal kacamatanya. Iya, kacamatanya heksagonal. Iya, atau tadi ada yang bilang Albertus Axel bukan. Benar. Itu. Oke, gue malah nggak tahu lagi Albertus Axel. Nanti gue cek ya. Heeh. Ya. Albertus Axel ya. Gue tuh klik gitu terus ke Instagramnya dia. Dia tuh kayak apa ya, direktur startup apa gitu. Oh iya, nanti gue coba cek deh. Heeh. Bagus deh. Albertus Axel ya. Mm-mm. Nice. Terus abis itu weekend lu ngapain lagi? Weekend kerja ya gue. Hari Sabtu tuh gue nge-MC di PIK. Gue nge-MC ada seorang ibu gembala ulang tahun 60 tahun. Bentar, Ibu Gembala tuh arti kata sebenarnya atau oh oke, ya udah. Gue pikir Deg-degan ya. ya, ya berarti harus lo agak lebih lengkap Ibu Gembala gereja gitu, ulang Iya, tahun ke iya, 60. iya, iya. Ibu Tuh. gembala gereja. Kan kalau lo potong gerejanya jadi Ibu Gembala terus kayak gini berapa kilo, Nek? Enggak. Ibu gembala gereja dia ulang tahun gitu. Jadi gue nge-MC dari kebaktian sampai pesta malam. Sebenarnya pestanya tuh cepet, cuman gue lama di jalan karena macet. Gue inget gue mau cerita apa dari kemarin kawinan itu. Kemarin itu yang MC bukan dari kalangan kita, Bo. Oh, tapi Jadi dari kalangan planet lain. benar. Seperti lagunya Sal Priadi, dikirim ke bumi untuk menemani aku. Dari Sanggar, Hah? Eli Kasim. Oh, adat, yes. Yes, yes. Terus gue amazed, Bo, sama MC-nya. Sampai pingin tepuk tangan gue. Kenapa tuh? Itu MC bisa 4 bahasa. Oh my God. Tuturnya bagus, nggak berbunga-bunga bertele-tele, pronunciation-nya baik, artikulasinya mantap. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia udah pasti lah ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Padang, Oh wow. dan bahasa Jawa. Elu, Wow. elu. Terus gue gini, Jadi dia menguasai pernikahan tradisional Jawa dan Padang. betul, Bo. That's what I call skill. Hebat. Bener nggak? Siapa nama MC-nya yang? Nah, Bahasa Minang diralat katanya bukan bahasa Padang. bahasa Minang. Asli. MC kayak gitu tuh kan nggak kayak kita ya, yang dikit-dikit nyebut nama ya. Dia tuh bener-bener mulai nggak nyebut nama, Dave. Hmm. Jadi nyebut namanya tuh sambil lalu karena memang yang dia angkat adalah si pengantennya sama inti dari acaranya. Dan Dave, Bagus. bagus. Siapa namanya? Again, gue lupa. Oh, laki perempuan. Yang akad perempuan, yang malam laki-laki. Hmm. Gila. Karena gini, kenapa tadi bahasa Jawanya keluar? Ibunya mempelai pria itu Jawa. Hmm. Mama papanya mempelai wanita tuh Minang. Papanya mempelai pria Minang. Jadi ada Jawanya. Nah, terus dia bilang, untuk menghormati ibu dari mempelai pria, saya juga akan menyapa dalam bahasa Jawa. Anjir, gue tepuk tangan. Hmm. Gila. Keren, Bo. Hmm. Dan tata bahasanya bagus. Lo tahu yang akad nikah? Yang akad nikah kan adatnya Minang ya. Itu kumpulan pantunnya ada kali 1000. Hmm. Nggak berhenti-berhenti. Itu pantun keluar terus, tembak terus. Tapi kagak pakai yang cakep, nggak gitu. Hmm. Karena emang it's part of the adat, bukan pantun yang lucu-lucuan, bukan. Hmm. Ih, gua sampai gini. Bagus banget nih. Bagus banget. Saking bagusnya sampai lo nggak tahu ya namanya ya. Iya, nanti gue tanyain ya. Pokoknya dari Eli Kasim. Gue inget Eli Kasimnya. Inget gue. Terus bajunya kemarin, kebayanya itu namanya adalah Mas Galih. Oh. Bagus banget.
Kebaya pengantin. Iya, sama bajunya si mempelai laki. Lu tau Galih? Enggak. Lu nggak tahu? Tapi gue tuh gue mengiyakan apa yang arah pembahasan lo, bahwa industri industri kreatif orang Indonesia itu mati satu tumbuh seribu itu tidak cukup menggambarkan betapa talentednya orang Indonesia terhadap industri kreatif. Yes, yes, Jadi, yes, what I'm trying to say is, yes, kalau masih ada orang yang berkomentar, uh, yes. diskriminasi terhadap satu pilihan hidup orang gitu. Duri lunak, ini. Lu yakin lu bisa hidup tanpa talenta orang-orang itu? Iya, Are you sure? iya, iya, benar, benar. Terus kemarin itu ada nasihat pernikahan. Hmm. Nasihat pernikahan itu disampaikan oleh Bapak Nasaruddin Umar. Hmm. Ada yang bagus banget. Oh, gue ingat, tapi sebentar. Gue ambil teh dulu. Gue pikir sebentar, gue ambil catatan gue. Saking nasihat pernikahannya penting, jadi lu catat. Jadi, Bapak Nasaruddin Umar itu adalah imam besar Masjid Istiqlal, Bu. Masjid Istiqlal tuh kayak katedral, kayak keuskupan gitu lah. Jadi udah paling tingginya lah. Dia hadir. Kemarin dia bilang gini, dalam pernikahan itu tidak hanya ada manisnya saja. Pasti juga ada pahitnya. Tidak hanya sayang-sayangan, tapi juga ada susahnya. Dia bilang gini, berdamailah dengan susah, kesedihan, dan kesulitan. Terima mereka dengan baik, karena di situ Tuhan sedang mendekat kepadamu. Oh, Pengen glosor gue rasanya. nangis kan? Iya. Bo, itu bener banget. Lu tuh kalau lagi sulit, lu lagi kesusahan, berdamailah dengan sakit. Karena di situ Tuhan sedang mendekat kepadamu. Ya Allah. Lu kayaknya pengen gegerungan di pojok gitu ya. Gua pengen kegelendotan gue langsung rasanya. Tapi kan nggak mungkin ya. Nanti I feel the thunder, right? Rasanya pengen di kakinya gitu. Terus ya get this. Kan balik lagi ya, si penghubung keluarga ini ya. Tapi ya, gue udah pernah denger, gue juga ada satu pengantin gue nge-MC-in pas dia pengajian. Nah, yang memberikan nasihat pernikahan juga bapak yang sama. Dan dia Bapak memberikan, Nasaruddin Umar. betul, dia memberikan nasihat itu juga. Dan gue aja ngedengerinnya itu juga gue ngembeng. Bentar, template, Bo. Ya mungkin itu dia nasihat yang sangat krusial dan penting sehingga dia ulang untuk beberapa orang supaya nancep ke hati. Iya, tapi itu bagus banget ya. Itu bagus banget loh. Dia bilang gitu bahwa pernikahan itu bukan hanya senang, bukan hanya suka, bukan hanya sayang terus-menerus. Tapi juga ada duka, ada kesulitan, ada sakit. Jangan ditinggalkan. Kamu peluk, kamu dekati, kamu terima. Karena disitulah Tuhan sedang mendekat kepadamu. Wah, gila. Intinya ketika lo lagi susah, ketika lo lagi sedih, itu tuh sebetulnya Tuhan lagi mendekat ke lo gitu ya, say. Iya, iya. Maksud gue gini ya, mungkin juga ada orang-orang gini, frek lah. Cuma kalau lo bisa pikirkan itu, terus lo kayak, gue lagi disayang nih sebenarnya. Gue lagi diperhatiin banget nih sebenarnya. Makanya kan memang kita tuh paling kusyuk berdoa kita, gue maksudnya ya. Saya orang Manado, saya kalau ngomong saya tuh kita. Iya. Makanya ada torang ya. Iya. Jadi get this, kalau gue ngomong kita tuh, gue nggak generalisasi loh. Iya. Jadi jangan ntar lo gini, kita, lu kali gue enggak, kita. Gue. Iya. Paling merasa kusyuk berdoa tuh kalau emang lagi susah. Benar. Karena emang benar, seperti kata Bapak tadi bilang gitu. Emang pas lagi susah tuh Tuhan emang lagi deket. Iya.
Iya, bener banget. Dan si bapak ya mungkin karena tahu gue banyak masalah kali ya, Nek ya. Atau emang dia kayak gitu Lu orang. sekali kodam lu, kodam-kodam masalah gitu sama si bapak. Si botak banyak masalah nih. Terus kan gue ngasih ini kan, ngasih apa namanya, souvenir titipan dari ibunya pengantin. Terus gue anterin gitu, Bapak terima kasih banyak, bagus sekali, bla 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 bla. Ini ada titipan dari mamanya Putra, gue bilang gitu. Oh iya, terima kasih sekali. Dikasih ke ajudannya. Terus gue bilang, Bapak saya antar ke depan ya Pak. Ya nggak usah, nggak apa-apa Pak, saya antar aja. Tangan gue dipegang, Bo, digandeng. Jadi dari pintu ballroom mulia sampai ke lobi, gue gandengan tangan sama dia. Kayak anak pitik piyik. Terus gue gini, kok nyaman ya? Eh, and itu tuh major loh buat Iwet. Dia itu nggak suka physical touch. Iya, Dia itu tidak suka physical touch. Dia tuh dirangkul aja tuh dia shrug. Digandeng sama bapak-bapak yang dia nggak kenal. terus gue terima aja gitu, gue pegang tangannya. Terus gue gandengan sama dia, terus dia ngobrol gitu sepanjang jalan. Terus saking nyamannya begitu mobilnya datang, bye Pak Iwet, nggak mau Ya, pisah. terus gini, dia dari pintu kiri, gue masuk dari pintu kanan, terus begitu dia duduk, loh kok kamu lagi? Aku nggak mau bisa. Dia dari pintu kiri, lu begitu pintu kanan, lagi. Sekarang tangan kiri pegangnya, tadi kan tangan kanan. Dia yang tadinya baik, tiba-tiba nggak gitu cara mainnya. Lagi, dia gini, ih nggak mau, pangku. Bagus ya tapi ya, bagus banget ya. Bagus, itu anget banget loh kemarin. Gue sampai kayak, ya Allah, bagus banget. Ada yang bilang gelai. Lu imam besar Masjid Istiqlal lu main-mainin. Ya ampun, jangan terlalu serius dalam hidup yang learn to. MC-nya Faisal Apriliadi, Iya tinggi ya. gede, tinggi gede. Iya, tinggi gede. Faisal, Bener ya? itu kata yang komentar, gue follow, Lu gue follow? follow. Soalnya dia termasuk salah satu MC premium. Oh iya. Premium, solar nggak sih? Oh iya. Mm-mm. Berdua dia ada satu lagi. Dewo ya, kalau nggak salah. Soalnya kan pemain MC juga itu-itu aja ya. Iya sih. Bener, 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 bener. Iya, iya, iya. Faisal Apriadi ya, bener ya. Iya. Tapi dia nggak banjir sebut nama gitu loh. Gue juga agak annoyed sih sama MC-MC yang terlalu sering nyebut nama atau menggunakan kata ganti orang ketiga dengan nama. Menurut aku agak cringe. Iya, agak kayak, iya gue tahu lo mau branding tapi nggak gitu cara mainnya gitu. Ya, karena menurut Dave tuh cara paling halus untuk memperkenalkan nama Dave ke yang mendengarkan tuh masih banyak cara ya, Wet ya. Itu kan pendapat Dave loh. Kalau Iya, pendapat Wet beda ya, Dave boleh kan iya. mengucapkan apa yang ada di pikiran Dave. Iya, kalau Iwet sih menurut Iwet rasanya Iwet pikir ya, kayaknya kalau Iwet bilang tuh sebenarnya Iwet rasa branding itu memang tidak seperti itu. Oke, we got it. Your name Iwet. We got it. Gue nanya lagi sama lo. Tadi kan penyebutan nama di panggung berlebihan terus mengganti kata nama apa kata ganti orang ketiga dengan nama gitu ya. Kalau yang tulis namanya di cue card gimana menurut Dave? Mungkin Dave punya pandangan. Nah, Dave ini kan juga MC Laule ya, yang berpendapat bahwa cue card tuh harus clean gitu. Jadi Iya. Dave sih dari dulu nggak pernah ya pajang nama Dave di cue card. Tapi memang dari zaman sebelum digital, Dave udah pajang barcode di cue card. jadi jadi kalau kalau sampai ada yang tertarik silahkan di scan aja di sini gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Jadi kalau mau donasi ya di scan aja gitu loh. Benar, 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 benar. Gue nggak tahu ya, kan ya lu lebih jago lah branding gitu ya. Karena menurut gue ya Iwet ya, branding buat gue tuh gini, if you are that good and you leave a strong impression, pasti orang akan cari tahu nama lo. Santai aja Beb. Iya, benar, benar, benar. Faisal siapa tadi namanya? Apriliadi. Oh iya, berdua dia, satu lagi agak lebih berumur gitu. Terus goatee jenggotan gitu. Doni Sumar Said, Mas Doni. Iya Penyiar kali ya. radio.
Dia tuh penyiar, dia sesepuh senior. Oh benar, Mas Doni ya? Iya. Iya benar, Ya Mas Doni sama udah. Faiz berarti. Faisal. Keluarga orang kaya ya, yang MC, WO-nya, tempat pestanya, yang ngasih nasehat. Udah gue tahan-tahan tuh dari tadi. Semuanya nggak ada yang ecek-ecek ya. Itu gue tahan-tahan dari tadi ya. Udah gue tahan-tahan tuh dari tadi. Songketnya mau dipeniti aja bingung, takut rusak kan? Songket warisan leluhur, songket mahal, bukan songket Tanah Abang kan? Gue tahan-tahan dari tadi tuh. Ya kan? Iya dong. Emang pengantin sembarangan tuh. Tadi tuh Bapak Imam besar masjid itu yang bisa speeches gitu. Kalau warga komplek gue kawin sama bapak itu nggak akan mungkin bisa speech kali, jadwalnya nggak dapet, Beb. Baik, Bapak, dekornya dong tanya siapa? siapa dekor? Suryo. Dari awal gitu. Harus ada liaison keluarga untuk ngatur ini itu. Gue gini, iya deh, keluarga siapa dulu susah diatur. Iya deh. Kalau gue kan MC keluarga yang biasa-biasa aja ya, say, nggak segitunya ya, say. Gue hantahan deh tadi. Gue biarin dia keluar semua. Lu tuh mau positioning kan keluarga lu tuh siapa? Anjing, dia ngamuk. Dari tadi pada nanya, Mas Dev, are you okay? Kenapa mukanya gitu? Ternyata dia nahan diri. Semua anggota keluarga nginep dibukain kamar sama yang sepuh. Emang keluarga kita kalau kawin say dandannya di mana? Di ballroom. Enggak, kemarin juga dandannya di lantai 5, bukan di kamar. Ya nggak apa-apa, senang kok aku tuh. Salah satu kenapa sebab gue main sama lu tuh karena lu datang dari keluarga kaya. Goblok. Bego. Anjir. Gue nanya deh, Apa? lo pernah nggak nge-MC di Mulia ada nasi kapau? Gila ya? Enggak, gue nanya. Ini gue nanya beneran. Enak sekali soalnya nasi kapaunya. Emang? Ya, ya. Bener kan? Itu kikilnya lembut banget. Yes. Ya, Gue tuh pertama kali nyicipin bahwa nasi kapau itu gue suka karena gue makan itu. gila ya. Di Mulia, bubaran orang pesta. Ya, maksud gue kayak itu merusak standar nasi kapau nggak sih jadinya? Dan di Raffles juga ada nasi kapau, tapi nggak tahu, aku belum pernah nyobain ya. Tapi yang di Mulia punya, Best. Nasi kapaunya kacau sih menurut gue. Jadi kemarin si buffetnya diganti nasi kapau itu. Enak ya, banget. nasi kapaunya. Bikin nambah tapi takut kayak orang kelaparan. Walaupun gue tuh nggak ngerti bedanya ya. Apa sih bedanya nasi biasa sama nasi kapau? Nasi kapau tuh nasi pakai santan ya? Kuahnya siram semua. Oh, sebenarnya jenis nasinya sama aja. Sama. Oh. Sama kalau nggak salah sayurnya. Coba deh guys, bantuin ceritanya nggak? Bantuin deh kenapa bedanya nasi Padang sama nasi kapau. Kalau gue nggak salah soalnya disiram. Oh, beda di lauk sama sayur. Jadi nasinya sebenarnya sama aja ya. Nasinya sama. Sayurnya kan pakai jenis gulainya beda. Terus si sayurnya itu biasanya kan cuma gulai nangka, Dave. Kalau ini tuh ada nangkanya, ada kacang panjang, ada kolnya segala, gitu ya. Oh. Iya. Terus ada pakai dendeng belado. Terus dikasih ikan bilis gitu, goreng. Aduh enak banget. Aduh jadi lapar ya, Bo. Aduh, Aduh. kacau. Udah, kita sudahi dulu pagi hari ini. Aku harus bersiap-siap. Udah 8.20. Ya maaf. Besok lagi ya. Besok kita ngobrol lagi ya teman-teman ya. Ya. Selamat menikmati hari Senin. Jangan lupa senyum. Jangan lupa di-charge energinya kalau lagi capung. Oke guys? Blessings. Lu kalau hosting aja manis banget pamitnya. Kalau gue yang hosting nggak pakai begitu. Ya iyalah orang gue mau rekam. Bye.